Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terbenamnya sang surya kemarin sore menandakan kepergiannya bulan Ramadan, dan kepergian bulan Ramadan menandakan duka yang mendalam di setiap sanubari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka bersedih dan menangis akan kepergiannya bulan Ramadan, karena mereka meyakini bahwa semua itu akan dibalas oleh Allah Jalla Jalaluhu pada yaumul qiyamah. Karena mereka menyibukkan diri mereka dengan membaca Al-Quran, menghafal Quran, berzikir dan berdoa, beriktikaf, memohon ampunan kepada Allah Jalla wa Ala, maka mereka berada pada finish kemenangan. Mereka berada pada garis kemenangan. Maka itu Allah katakan faulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang dapat mendapatkan kemenangan itu sendiri. Maka sungguh merugilah mereka orang-orang yang di dalam bulan Ramadan mereka tidak menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Mereka tidak sibukkan diri dengan berzikir kepada Allah. Mereka tidak sibukkan diri dengan berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Mereka sibukkan diri mereka dengan perdagangan perniagaan duniawi, seolah-olah kehidupan dunia ada sesuatu yang abadi dalam kehidupan mereka, seolah-olah kehidupan dunia dalam genggaman mereka, seolah-olah kehidupan perdagangan yang hari ini mereka lakukan dalam bulan Ramadan akan menyelamatkan mereka di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Padahal Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itulah kehidupan dunia, hanyalah angan-angan yang kosong. Maka tetesan air mata dari orang-orang yang beriman terhadap kepergian Ramadan, sehingga para ulama menyebutkan bahwa di antara keutamaan orang-orang yang meneteskan air mata mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka dengan kata innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatul zadat imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tatkala disebutkan Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah hati mereka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mengakhirkan Ramadan ini, bergetar hati mereka. Mereka menangis dan bersedih. Kenapa bulan ini dibaca pergi?
kedatangan bulan Ramadan, di malam hari mereka sibuk. Kalau kita lihat orang-orang yang beriman, mereka sibuk baca Quran, mereka sibuk berzikir kepada Allah, mereka sibuk bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian orang-orang yang meneteskan air mata itu pada hari kiamat tidak akan sentuh api neraka. Air mata itu air mata keimanan yang membasahi pipi mereka. Si air mata itu yang telah menyelamatkan mereka di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Nabi SAW mengatakan, ainani la tamassuhun naru, ainun bakat min khasyatillah wa ainun tahrufu fi sabilillah. Ada dua tetesan air mata keimanan seorang hamba, seorang beriman yang tidak akan mungkin sentuh api neraka pada hari kiamat. Pertama adalah tetesan air mata yang mengalir mengingat dosa dan noda mereka. Kemudian tetesan air mata mereka yang menjaga perjalanan Allah Subhanahu wa taala, menjaga jihad fi sabilillah. Kemudian tetesan air mata yang selanjutnya tentang keutamaan orang yang meneteskan air mata karena Allah Jalla Jalaluhu, mereka akan mendapatkan naungan di hadapan Allah. Bayangkan pada saat itu seluruh manusia berkumpul di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Mereka berlomba-lomba mencari kebahagiaan. Mereka berlomba-lomba mencari pertolongan di hadapan Allah Tabaraka Ta'ala. Namun ada orang-orang yang diselamatkan. Mereka ada 7 golongan di antaranya. Nabi mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla rajulun dzakarallahu fa khaliyan fa fadat aynahu. Ada 7 golongan di antara mereka yang mendapatkan dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, kemudian menetes air mata mereka kepada Allah. Apa baru kita mati? Ya bebe mulus yang mundur. Ni habonya, ni hadunya mataben, ni fakarnya mataben, ni hanoi ni pikir, ni hanoi nya dosa, ni hanoi buat dari uluk ni hawa, ni hanoi Allah Subhanahu wa taala. Maka abang bayuan yang maya mundusin Allah Subhanahu wa taala fodalan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala ke dalam los bania, fosur ke bania, kemasida, teman ni hadunya mataben, honya larang los, ni hadunya mataben, honya larang tapi di Hanoi ini sangat fila Allah Subhanahu wa taala. Di Hanoi dia kata fatih dari fila ni fatih akhirat. Allah Subhanahu wa taala wal akhiratu khairul lak minal ula, bahwasanya negeri akhirat akan terbaik bagi dirimu. Para jemaah sidang salat Idul Fitri dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian itu bahwasanya pemutus kelezatan dari kehidupan dunia dan kematian. Kematian sesuatu hal yang akan terjadi di dalam hidup. Hidup di dunia tidak akan pernah lama lagi. Kita moris yang mudahkan tempo tonik taifila Allah Subhanahu wa taala. Tabasida moris yang mudahkan. Moris yang mudahkan pada tabasida. Kita harus kata kau itu yang buat kita harap orang seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu ummatin qila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Apa yang engkau lakukan hari ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka setiap kita diri akan merasakan namanya kematian. Allah Subhanahu Nabi SAW mengatakan akhir memikir hal di mudada. Berbanyaklah engkau mengingat tentang pemutus kelezatan dari kehidupan dunia. Perjalanan umur kita sangat singkat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan akhir memikir hal yang mudada. Perbanyak yang kau mengingat pemutus kelezatan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu kita ketahui bahwa kehidupan dunia tidak akan lama bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu kita melihat bagaimana tangisan air mata orang-orang yang soleh. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tatkala Utsman bin Affan melewati sebuah kuburan, beliau berhenti dan meneteskan air mata mereka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Utsman, kenapa engkau menangis? Ketika disebutkan surga dan neraka engkau tidak pernah menangis. Kenapa engkau harus menangis? Tapi tatkala engkau melewati kuburan engkau pasti menangis." Ya sahabat Utsman bin Affan, dia
aku niliwi harati niliwi harati. Menulis terbitnya tangis. Ni manusia dah musuh ya usman sama kau tangis. Sida makahalau nama tambahin itu. Kita kontak dalam kostumnya orang perasa yang mata ben. Mai be oli harati oleh mata ben tu. Musuh aku tanya. Apa yang membuat kau nangis? Usman bin Affan mengatakan, Innal khabara awal manzilin manazilil akhir. Faman naja minhu ayasra ba'da. Wa man lam yanja minhu asyara ba'da. Kata Utsman bin Affan, bagaimana saya tidak menangis? Berusaha tangis. Kuburan adalah awal dari tempat kita akan tinggal, kita akan masuk. Kuburan merupakan awal dari tempat dari perjalanan akhirat. Barang siapa yang terselamatkan dari kuburan, maka perjalanan selanjutnya menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu akan dimudahkan oleh Allah. Tapi barang siapa yang disempitkan ketika dalam kuburan, maka perjalanan selanjutnya akan dahsyat, akan berbahaya bagi dirinya. Ini tangisan orang-orang beriman. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW ketika seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, mendatangi Aisyah. Ya Aisyah, coba ceritakan kepada aku bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi SAW yang kau lihat dalam kehidupan. Kemudian Aisyah bercerita, ada suatu kisah yang menakjubkan bagi diri Rasulullah SAW. Di antaranya suatu malam saya mendatangi Aisyah dan bertanya, Ya Aisyah, berikan kesempatan malam ini, aku ingin berdoa dengan Allah. Aku ingin berselawat kepada Allah. Aku ingin bercurhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, malam ini aku ingin bersama engkau. Kata Aisyah, kata Rasul tidak. Kemudian Rasulullah mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat malam sampai menjelang subuh. Datanglah Bilal bin Rabah mengatakan, ya Rasulullah, sudah tiba waktu untuk sholat subuh. Kemudian Bilal melihat bagaimana tetesan air mata Rasulullah, keimanannya menetes di atas sejadah, di atas tempat sujudnya Nabi Rasulullah. Kata Bilal, ya Rasulullah, bukankah engkau dosa-dosamu tidak ampuni di masa lalu? Kata Nabi Rasulullah, afala akuna abdan syukur. Bukankah aku ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Bilal, engkau tahukah kenapa aku menangis? Kata Bilal, saya tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa syukur untuk berlaku sebuah ayat yang bunyi, inna fi khalqis samawati wal ard li ayatin lillah. Sesungguhnya penciptaan langit dan peraturan langit dan bumi ada tanda-tanda kebesaran bagi hamba-hamba orang-orang yang berakal. Kata para ulama mengatakan apa? Bahwa saya akan datang suatu zaman sebagian manusia tidak memperdulikan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah, tidak memperdulikan lagi waktu mereka untuk sibuk beribadah kepada Allah, terutama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan pergi meninggalkan kita dan kita tidak tahu akan datang. Ramadan akan datang, kita berjumpa atau tidak, hanya berharap catatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah nasihat diri saya pribadi untuk para ibu-ibu yang ada di rantai ini, bahwasanya ketaatan kepada suami merupakan mahkota tertinggi. Ketaatan kepada suami, wahai ibu yang dimuliakan Allah, kalian diwajibkan untuk taat kepada suami kalian. Suami kalian adalah sebuah pepohonan yang besar bagi diri kalian, sebagai pelindung bagi kalian. Suami kalian sebagai bentuk pertahanan bagi diri anak-anak kalian. Suami kalian adalah raja tertinggi bagi kalian. Maka hargailah mereka. Jagalah kehormatan suami kalian. Muliakan mereka. Mereka adalah orang yang menyelamatkan kalian pada hari kiamat. Dan surga dan neraka kalian ada di bawah tangan mereka. Surga dan neraka kalian ada pada tangan suami kalian. Maka jangan sekali-kali membicarakan aib dan kekurangan suami kalian kepada siapapun. Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Bayangkan, aib sesama muslimahnya dilarang ketika bongkar. Bagaimana kita membongkar aib suami kita? Karena suami merupakan penghargaan tertinggi. Maka Nabi mengatakan kunci surga bagi seorang istri adalah
wa ta'atan jahra. Cukup dia mentaati suaminya. Bayangkan seorang suami mempertaruhkan nyawanya demi kalian. Siang dan malam dia bekerja, siang dan malam dia berkorban. Bahkan dia menahan rasa lapar dan haus. Bahkan dia pura-pura kenyang di hadapan kalian. Bahkan dia pura-pura sehat di hadapan kalian. Demi apa? Demi keselamatan dirimu, demi kebahagiaan dirimu. Iya, suami salah. Dia seorang manusia berubahnya dan kotor. Kemudian juga seorang bapak, ibu bapak juga yang Allah. Kalian juga harus menjaga istri dengan baik, muliakan perempuan dengan baik, menghormati seorang perempuan dengan cara yang baik. Karena seorang perempuan adalah amanah dari Allah. Nabi SAW mengatakan, "Fattaqullaha fin nisa." Bertakwalah kalian terhadap para wanita. Fa inna khalquhunna bi amanillah wastahalalkum furujahunna bi kalimatillah. Sesungguhnya perempuan itulah amanah. Amanah yang Allah titipkan kepada kita para laki-laki. Dan kita telah menghalalkan kemaluannya dengan ijab kabul dan kalimat nikah. Bagaimana mungkin kita tidak menjaganya? Maka seorang suami wajib menjaga seorang perempuan, menjunjung kehormatan perempuan, dan tidak boleh mengkriminalkan wanita. Nabi mengatakan wala tadwajahunna. Jangan sekali-kali engkau menampar wajah istri. Jangan sekali-kali mengangkat suara yang keras kepada suara istrimu. Jangan sekali-kali menjatuhkan kehormatan istrimu. Ketika seorang anak meninggal, sudah besar, dia akan meninggalkan. Ayah dan ibu pasti meninggalkan kita. Cucu-cucu kita banggakan pasti meninggalkan kita. Tapi sang istri dan suami, mereka akan saling menemani sampai di masa depan. Mereka yang menemani kita. Anak yang kita banggakan pergi meninggalkan kita. Cucu yang kita banggakan pergi meninggalkan kita. Siapa yang menemani diri kita? Istri kita. Siapa yang menemani seorang istri? Suami. Suka dan duka akan berjalan seperti perahu terus melalui ombak dan samudra menuju kepada ending kebahagiaan itu sendiri. Resume siya speak some commitments for the Lord. It memories yang muli dalam hati. Kaya po kita feel out. Sebelum kita tinggi barakah sa iting matabi. Hanoy ba Allah subhanahu wa ta'ala? Hanoy ba itin niya muli siya kita i-feel Allah subhanahu wa ta'ala? Kami timulus yang muli dalam hati. Mata kaya iting hasay halubarak pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanoy iting pikat. Kita hanoy iting kusang dengan Allah siya tumutin. Iting for the school papaman. Iting for the school pa inyuan. Iting katosuan. Iting family. Iting harima maligya. Tama apa berbalik sa suruh malu. Pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau suruh malu diatur kata kuat yang untuk tahal. Memang kanjah tidak itu. Kita tinggi. Hari ini kurisiknya tambah abdurwa. Kita seberapa minggu seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita emang kalau demos seperti mati-mati. Tidak kita mati. Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Ini umur dia langar 60 dan 70. Lius ne hanya sama orang ko hadiah baik. Hanya orang ko dia tidak baik yang minta hadiahnya. Hartu risiknya. Harinya tanpa kita berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin.